Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya semua hari ini? Miss berharap anak-anak yang di rumah dalam keadaan sehat semua ya. Oke, di pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Miss mengajak anak-anak untuk memuji nama Tuhan dengan pujian Apa Kabar? Oke, sebelum kita memasuki doa, Miss mengajak anak-anak untuk mengangkat pujian Bapakku datang padamu. Baik anak-anak, kita akan berdoa. Ayo sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberi kami nafas hidup, kekuatan dan kesehatan. Hingga hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati, menyertai jalannya ibadah kami di pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah kiranya nama Tuhan saja yang kami puji dan muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke anak-anak, masih tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Miss mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri, kita sama-sama mengangkat pujian setinggi-tingginya langit. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Martina, Miss berharap anak-anak dapat menyiapkan hati, menyiapkan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, Miss mengajak anak-anak untuk mengangkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa kembali lagi belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya, namun sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik anak-anak sekalian, kita akan membaca firman Tuhan. Bagi anak-anak yang sudah bisa baca, ayo kita baca firman Tuhan bersama-sama. Terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, kita akan membaca dalam Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, baik anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema sikap doa yang benar. Sikap doa yang benar. Ya, Miss mau tanya-tanya dulu, siapa yang tadi pagi pas bangun pagi berdoa mengucap syukur kepada Tuhan? Ayo, ada yang berdoa tadi pagi? Ya, Miss berharap anak-anak ketika bangun pagi jangan lupa berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, karena sepanjang malam Tuhan sudah menjaga dan memelihara kita ketika kita tidur. Nah, anak-anak, berbicara tentang doa. Apa itu berdoa? Berdoa adalah kita berbicara kepada Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Bapa kita di sorga, menyampaikan permohonan kita, pergumulan kita, bahkan puji-pujian kita kepada Bapa di sorga. Ya, jadi anak-anak, berdoa itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, doa sangat penting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, ada tokoh gereja mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidupnya orang percaya. Yang artinya kalau kita tidak berdoa, maka kehidupan kerohanian kita akan kering. Jadi doa itu harus menjadi gaya hidup kita, sesuatu yang kita sukai. Ya, jadi kita tidak boleh malas-malas berdoa sebagai anak-anak Tuhan, karena kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau anak-anak tidak berdoa, nah bagaimana kita bisa berhubungan dengan baik dengan Tuhan? Kalau kita mau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita harus rajin berdoa, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sesuai dengan tema kita, sikap doa yang benar. Ya, bagaimana sih harusnya sikap doa yang benar saat kita berdoa? Nah, kalau di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, dikatakan bahwa kalau berdoa jangan seperti orang fasik yang suka berteriak supaya orang lain tahu bahwa sedang berdoa. Tetapi yang Tuhan mau bahwa ketika kita berdoa, masuklah di dalam kamar dan kuncilah pintu kamarmu, lalu kemudian berdoa kepada Bapamu yang ada di sorga. Ya, artinya anak-anak bahwa ketika kita berdoa, kita harus punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan berdoa karena mau diakui sama teman-teman, wih hebat tawa berdoa, wih anak-anak Tuhan, bukan seperti itu.
Tapi yang dimaksud oleh firman Tuhan bahwa ketika kita berdoa, kalau bisa orang lain tidak perlu tahu bahwa kita sedang berdoa. Karena ketika kita berdoa itu, kita sedang berbicara kepada Bapa di sorga. Jadi dari hati ke hati, ya, roh kita dan Bapa kita di sorga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sikap doa yang benar adalah ketika kita berdoa, kita harus datang berdoa dengan kerendahan hati. Ya, sikap hati kita harus tulus di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus sadari bahwa kita sedang berdoa dengan Bapa yang menciptakan kita. Jadi kita harus datang dengan sikap yang rendah hati, bukan datang dengan kesombongan kita. Dan yang ketiga, sikap doa yang benar atau yang baik seharusnya atau alangkah baiknya ketika kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Kenapa anak-anak? Nah, kalau kita sedang berdoa lalu kemudian kita membuka mata kita, contoh ya, kalau anak-anak lagi berdoa kepada Tuhan, lalu matanya anak-anak tidak ditutup, nanti saat sedang berdoa ada orang yang lewat, atau ada sesuatu yang anak-anak lihat lewat di sampingnya anak-anak, tiba-tiba anak-anak lihat itu, dan akhirnya konsentrasinya anak-anak tidak lagi fokus kepada Tuhan. Ya, atau saat berdoa tangannya sembarang yang dipegang, sembarang yang di otak-atik. Nah, akhirnya membuat kita tidak lagi fokus berdoa kepada Tuhan. Jadi lebih baik atau alangkah bagusnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata supaya apa? Supaya kita lebih fokus berdoa kepada Tuhan. Tetapi Miss tidak berkatakan bahwa kalau kita berdoa harus lipat tangan, harus tutup mata. Kalau tidak lipat tangan, kalau tidak tutup mata, nanti Tuhan tidak dengar doa kita. Bukan seperti itu, ya. Tuhan akan mendengar doa kita kalau kita datang dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan lebih bagus ketika kita berdoa, supaya kita lebih fokus, tutuplah mata dan lipat tangan supaya hati dan pikiran kita betul-betul hanya tertuju kepada Bapa di sorga. Nah, jadi anak-anak itu tentang bagaimana seharusnya sikap kita saat berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa doa itu punya kuasa, ya. Jadi doa itu punya kuasa. Ketika kita berdoa dengan sungguh, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, dan bahkan ketika kita sakit, kita minta kesembuhan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan menyembuhkan kita dari sakit kita. Nah, anak-anak, banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang bisa kita lihat bagaimana mereka mengalami kuasa doa di dalam hidup mereka. Salah satu contoh yaitu Petrus. Ya, suatu hari Petrus pernah ditangkap oleh Herodes. Lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan tidak hanya itu anak-anak, Petrus diikat dan dijaga ketat oleh orang saat itu. Karena mereka pikir jangan sampai Petrus melarikan diri dari penjara. Nah, waktu itu Herodes berencana untuk membunuh Petrus. Karena Herodes dan orang-orang yang ada saat itu tidak senang kepada Petrus yang menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, tahukah tidak anak-anak? Waktu Petrus ada di dalam tahanan, ternyata ada jemaat Tuhan yang sedang mendoakan Petrus di rumah Maria, ibu Yohanes. Nah, waktu mereka berdoa, tiba-tiba apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba tali atau rantai yang digunakan untuk mengikat tangannya Petrus tiba-tiba terlepas, lalu pintu tahanan atau sel tiba-tiba terbuka.
Dari pintu pertama, pintu kedua, sampai si Petrus ada di pintu gerbang penjara. Lalu kemudian Petrus tersadar bahwa ternyata dia sudah tidak lagi di dalam tahanan, tetapi dia sudah di luar tahanan. Karena siapa anak-anak? Karena Tuhan. Lalu Petrus sadar, lalu dia datang di rumah jemaat, di mana jemaat Tuhan yang sedang mendoakan Petrus. Itu adalah mujizat yang luar biasa yang dialami oleh Petrus karena ada orang yang berdoa untuk Petrus. Jadi anak-anak, doa itu punya kuasa. Ya. Banyak lagi contoh-contoh di dalam Alkitab yang kita bisa pelajari bagaimana mereka mengalami kuasa doa di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi anak-anak, Miss mau katakan kepada anak-anak bahwa doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Miss berharap anak-anak di rumah jangan malas berdoa ya. Ya, ketika disuruh oleh orang tua berdoa atau Miss berdoa, ayo berdoa. Jangan takut ya, jangan takut. Karena anak-anak tahu saat kita berdoa Tuhan tidak melihat kita punya doa itu kata-katanya bagus atau doanya harus panjang. Bukan itu. Yang Tuhan mau lihat adalah hati kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan juga berharap bahwa ketika ada sesuatu yang kita inginkan, ada sesuatu yang kita gumuli di dalam kehidupan kita, anak-anak punya harapan, mintalah kepada Tuhan. Seperti kata firman Tuhan tadi dalam Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, carilah, ketoklah, maka kamu akan mendapat. Ya, pasti anak-anak semua tahu bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Sebelum kita mengucapkan sesuatu yang kita inginkan, Tuhan pasti tahu. Tetapi Tuhan juga mau kita harus datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon, meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan mau agar kita tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus datang, berdoa, berseru, meminta kepada Tuhan. Ya, jadi anak-anak semua yang ada di rumah, mari cintai doa. Jangan malas berdoa dan milikilah sikap doa yang benar. Ya. Jadi ketika berdoa, datanglah dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun kita tidak dilihat oleh orang tua kita atau siapapun, tetapi berdoalah dengan sikap yang benar. Karena ada Tuhan atau ada Bapa kita yang di sorga melihat kita. Ya, jadi anak-anak semua yang ada di rumah, mari miliki sikap doa yang benar. Itu firman Tuhan hari ini, kiranya memberkati anak-anak semua. Ya, sebelum kita berdoa, Miss mengajak semua anak-anak kita akan memuji Tuhan dengan pujian Saya Senang Berdoa. Ya, tangannya dibuat seperti ini ya. Anak-anak bisa mengikuti gerakannya Miss. Berdoa
Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mengajak kami untuk memiliki sikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Tolong semua kami, tolong anak-anak-Mu yang ada di rumah, agar kami sungguh-sungguh memiliki sikap doa yang benar. Tolong kami semua supaya kami mencintai doa di dalam kehidupan kami. Berkati semua anak-anak yang ada di rumah, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan juga kiranya memberkati Papa dan Mama di dalam pekerjaan mereka setiap hari, dan juga di dalam mendidik setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memimpin, menyertai, dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur dan menutup seluruh rangkaian ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak sekalian, demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!